Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi cara untuk menginstal Python ya. Dimana Python ini sekarang sudah diajarkan di perkuliahan ya. Dan mudah-mudahan dari belajar Python ini ilmu kita ya, pengalaman kita dalam coding bisa semakin bertambah ya. Jadi ada tambahan bahasa pemrograman lain ya yang sering kita gunakan. Ya, oke. Untuk menginstal Python kita langsung aja coba kita download dulu Python ya. Kita langsung ketik aja Python ini ya. Di sini sudah langsung diarahkan ke website python.org. Jadi untuk mendownload Python kita langsung aja bisa langsung yang klik download atau kita masuk dulu ke welcome to Python. Jadi Python ini di semester 1 sudah digunakan ya, menggantikan program C++ ya, karena C++ mungkin ya dirasa pengembangannya agak susah gitu ya. Nggak juga sih ya sebenarnya, karena kalau kita lihat di C++ juga saat ini C++ itu bisa berkembang gitu ya. Mungkin di Indonesia kurang familiar gitu ya, lebih familiar pakai Python ya. Kenapa? Karena Python lebih cenderung banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan spesifikasi untuk programmer itu bisa Python. Ini websitenya ya. Nah, di sini ada untuk downloadnya, kita langsung aja. Nah, ini ya. Kalau kalian yang punya Windows 10 langsung aja yang Python yang saat ini yang video ini saya buat adalah 3.8.5 versinya ya. Jadi saya September 2020 versi 3.8.5. Tapi kalau kalian Windowsnya masih di bawah Windows 10 misalkan, atau Windows bahkan Windows XP nih ya, ini bisa lihat aja di sini ya, cari yang sesuai dengan Windowsnya gitu. Nah, saran saya sih upgrade dulu ya ke Windows 10. Kita langsung aja download, klik 25 MB save. Kalau Python ini ya banyak digunakan untuk pengolahan data yang jumlahnya besar ya, atau big data ya. Nah, ini yang jadi banyak orang belajar Python karena saat ini trendingnya atau populernya sekarang adalah pemrograman yang arahnya itu ke machine learning ya. Bagaimana mengolah data yang jumlahnya banyak ya. Nah, itu adalah salah satu problem ya. Dan banyak programmer yang menggunakan Python untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi makanya Python ini bisa populer sampai saat ini ya. Itu menurut saya gitu. Ya, mungkin kalau ada yang punya pengalaman tersendiri menggunakan Python, silahkan bisa di-share. Udah selesai ya Python 3.8.5. Kita langsung aja install, klik ya pada file yang udah di-download. Nah, di sini ada dua pilihan nih, install now atau custom installation.
Jadi kalau custom installation itu bisa milih lokasi, bisa milih fitur ya. Dan kalau yang install no ini ya langsung aja, jadi langsung diarahin sama si Pythonnya itu installnya di C user app data local program Python gitu ya. Kalau saya ya install no aja ya. Oke, kita install no. Lalu untuk add Python 3.82 patch, bolehlah kita centangnya. Ya, kita centang lalu kita install no aja. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu ya. Python ini juga menyediakan beberapa platform ya yang bisa digunakan seperti Windows, Mac OS, atau other platform ya. Jadi selain Mac OS atau Windows bisa juga ya. Linux sepertinya bisa juga. Jadi disesuaikan, kalau yang kalian pakai Mac OS ya pilih yang Mac OS ya. Kalau yang pakai Linux ya silahkan. Nah, bahasa Python ini kalau dibandingkan dengan C++ ya, itu lebih footprintnya itu lebih kecil gitu. Jadi misalkan kita mau menuliskan kode program hello world, itu hanya bisa satu baris sudah langsung keluar gitu, dengan tidak terlalu ribet ya, ada titik koma dan sebagainya. Sedangkan dengan menggunakan C++ itu butuh banyak teks yang harus ditulis di kode programnya itu. Jadi footprintnya itu lebih ringan gitu. Ya, itu alasan Python. Jadi lebih ringan, lebih sedikit codingannya gitu. Oke, ditunggu ya, kita masih sedikit lagi setup progressnya. Jadi Python ini sangat bagus sebenarnya untuk pemrograman dasar ya. Jadi untuk mengenalkan algoritma, logika dan algoritma memang bagus. Program-program seperti Python ya, C++ ya misalkan, atau Visual Basic juga bagus ya. Jadi untuk dasar mengenal algoritma, karena ya mau tidak mau memang kita harus belajar dasar. Walaupun bisa saja ya, saya misalkan inginnya langsung belajar web Android, ya bisa saja, tapi lebih baik kita mengenal dasar-dasar seperti itu. Oke, ini adalah tampilan kalau sudah selesai ya. Setup was successful. Kita close saja. Nah, oke. Seperti itu cara menginstal Python. Nah, selanjutnya untuk menggunakan Python ini kita butuh yang namanya text editor atau IDE ya. Nah, kalau saya nyebutnya enakan text editor lah ya buat menjalankan Python ini. Saya butuh text editor yang lebih gampang gitu, lebih enak, lebih gampang dipakai. Nah, selanjutnya kita harus menginstal satu lagi, yaitu namanya. Jadi ada beberapa text editor yang bisa digunakan untuk Python. Oke, salah satunya adalah PyCharm.
PCHAM. Nah, ini PCHAM ini khusus memang dibuat untuk bahasa Python ya. Pengembangnya namanya JetBrains ya. Websitenya jetbrains.com ya. Jadi Python IDE, nah, IDE-nya. Jadi ini GUI-nya ya, lebih banyak tampilannya, lebih banyak fiturnya gitu. Jadi lebih enak kita kalau ngoding Python. Oke, kita lihat websitenya ya. Ini website PCHAM, ini nyebutnya PCHAM atau PyCHAM, apapun itu ya, karena kita orang Indonesia. Oke. Kita langsung aja download ya. Oke. Dan sekali lagi diperhatikan Windows-nya ya, makanya saya sarankan upgrade Windows-nya ke Windows 10 ya, atau yang terbaru, itu lebih aman. Lalu kita download. Jadi ada dua nih, ada yang profesional free trial ya, ada yang free open source. Itu tinggal pilih yang mana. Kalian mau yang pakai profesional. Nah, kalau yang profesional memang di situ sudah include seperti contohnya Python ya, HTML, JS, SQL support ya. Tapi ini sepertinya berbayar ya kalau yang profesional. Oke. Kalau yang komunitas itu free open source, tapi memang pure Python, tidak bisa HTML, JS, SQL support dan sebagainya. Di sini ada Windows, Mac, sama Linux juga ya. Tapi kita nggak tahu nih trialnya sampai mana. Coba kita cari tahu dulu. Kita klik beli ya. Wah, ini harganya per user 1 tahunnya $200. Oke. Kalau individual use $89. Oke, jadi sebenarnya itu berbayar ya. Oke, kita balik lagi ke download ya. Oke, biar lebih aman, oke, kita downloadnya yang komunitas aja, oke? Karena kan ini nanti saya berikan 2 text editor yang gratis, sama-sama gratis. Jadi yang pertama PyCharm dulu, kita download. Ini khusus untuk Python. Nggak apa-apa ya, karena kita belajarnya menggunakan PyCharm ini hanya untuk Python. Kita, wah lumayan gede nih, 293 MB. Kita langsung aja install. Filenya lumayan besar ya, 290 MB. Oke. Jadi lumayan lama downloadnya, tergantung dari internet kalian. Oke, ini wizardnya.
PCAM Community Edition ya. Ini saya download yang komunitas ya. Kalau kalian nanti downloadnya yang profesional, ya nggak apa-apa ya. Cuman pastinya itu ada masa trialnya. Ya silahkan saja, tidak masalah. Oke, saya mau bikin launcher ya. Ini juga create association.py. Oke, cukup ya. Dan next, lalu install. Kalau kita lihat di sini versionnya ya, version 2020.2.2 dan di build 16 September ya, berarti kemarin dong, masih baru banget ya. Yang versi 2020.2.2 ini masih sangat baru. Ya, ini udah komplit ya, udah selesai. Kita coba centang dan jalankan PCAM. Oke, si muncul privacy policy ya. Kita confirm, continue. Kita mau send anonymous statistik atau enggak. Jadi kalau ada error dikirim ke JetBrains, ke server gitu ya, atau enggak ya. Kalau saya don't send aja. Nah, ini kita disuruh milih template ya. Sebenarnya ini template bisa dipilih nanti juga apa-apa, biar kelihatan kita pilihnya like aja gitu. Nah, di sini tuh ada pilihan atau bahasa pemrograman yang bisa di-embed ya, atau bisa digabungkan seperti R language support nih. Ini bisa diinstal juga ya. Atau editor IdeaV ini juga bisa diinstal. Ini bisa diinstal nanti juga bisa ya. Ini hanya ditawarkan saja. Apakah mau menginstal sekarang? Tidak. Enggak juga nggak apa-apa ya. Kita langsung start aja. Nah, udah welcome PyCharm. Misalkan kita new project ya. Oke, projectnya mau disimpan di mana? Silahkan dipilih aja. Ini default aja. Oke, coba ya.
Oke, sudah berhasil ya membuat project baru, Python project namanya. Dan ini langsung dibuatkan satu file namanya main.py. Jadi kalau Python itu ekstensinya py. Tuh. Oke, ini adalah text editor dari PyCharm. Coba kita run. Nah, jadi yang kedua saya akan kasih tahu lagi itu text editor yang mungkin lebih ringan ya, dan lebih kekinian ya. Namanya Visual Studio Code, punyanya Microsoft ya. Jadi Visual Studio Code ini adalah text editor yang bisa digunakan multi language ya, banyak bahasa ya, termasuk Python ya, HTML, CSS ya, JavaScript, C++ pun bisa, C++ ya, ada Vue, JavaScript dan sebagainya, itu bisa menggunakan Visual Studio Code. Nih, VS Code for Python, Visual Basic, HTML, CoffeeScript, Handlebar, ya, R, Dockerfile, XML, SQL, banyak sekali. Port juga bisa ya, PowerShell. Jadi menurut saya ini yang Visual Studio Code ini text editor yang multi language ya, dan banyak sekali ekstensi yang bisa digunakan. Jadi ekstensi-ekstensi itu bisa membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan. Dalam coding itu lebih dibantu. Oke, untuk mendownloadnya silahkan bisa pilih download. Kalau yang pakai Windows, kalau yang pakai macOS atau Linux silahkan pilih di sini ya. Klik aja download. Nih ya. Oke, tapi karena saya sudah mendownloadnya, ini saya cancel ya. Kalau kalian belum save, kalau saya sudah mendownload. Kalau sudah terdownload seperti ini, Visual Studio Code Setup, langsung dijalankan saja. Ya, jadi language-nya banyak banget. Node.js juga bisa, TypeScript, Python, Java, C++ ya, Azure. Oke, kita sambil lihat-lihat. Nah, ini extensionnya ada Python, nanti kita pakai extension Python. Oke, wizardnya dari Visual Studio Code kita pilih iAsset. Nah, destination foldernya biarkan. Lalu namanya Visual Studio Code. Kalau saya pengen bikin script, lalu juga ini juga next install. Ini installnya nggak begitu lama ya, lebih ringan ya, lebih ringan dari PyCharm. Nah, ini sudah selesai ya.
ini mau dijalankan atau tidak. Kalau dicentang nanti dijalankan. Kita jalankan aja. Oke, ini adalah welcome, tampilan welcome ya dari Visual Studio Code-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Visual Studio Code ini bisa digunakan untuk pemrograman web, ya, terus Java dan sebagainya. Semuanya bisa, termasuk Python. Oke, kita minimize dulu. Karena kita mau belajar Python, kita lihat di sini, ya. Lalu ada tutorial di sini. Nah, ini getting started with Python in VS Code, ya. Jadi kalau kita baca di sini prerequisite, ya, atau yang harus ada itu ada VS Code Python extension sama Python, ya. Yang pertama install dulu VS Code, next yang kedua install Python extension, ya. Lalu yang ketiga adalah install Pythonnya. Tadi kan kita udah install Python nih, VS Code nya juga sudah, tinggal Python extension for VS Code ini. Oke, kita cari dulu ya Python extensionnya. Dan ini koneksi internet ya untuk mendownload ini. Ini ya, kita klik yang di sini. Extension. Lalu kita cari Python. Jadi extension yang bawaannya dari Microsoft ya. Nih. Python Microsoft. Nih. Ada caranya nih. Quick start-nya. Oke. Sebelumnya kita install dulu. Klik install. Oke, kalau kita lihat di sini sambil menunggu install, verify the Python installation. Jadi tadi kan kita udah install Python, kita Pythonnya udah terinstall belum sih ya? Kita mau verifikasi nih. Itu bisa kalau pakai command prompt ya, Windows pakai command prompt. Kita coba ya, nyalain. Lalu kita ketik tiket version. Nah, kita udah keinstall tuh Python 3.8.5. Jadi aman ya, kita sudah verifikasi Python. Nah, ini start VS Code in project workspace folder. Sebenarnya nanti kita bisa bikin dengan cara yang lebih gampang untuk bikin foldernya. Nah, ini caranya. Create a Python hello world source code file. Jadi kita membuat hello world file
Caranya gampang, tinggal klik ini, nanti langsung muncul jadi hello.py. Nah, ini untuk cara atau menampilkan hello world gampang, tinggal print message hello world ya. Seperti ini. Lalu kita menekan tombol play warna hijau ya, hampir sama dengan di PyCharm. Lalu hasilnya di terminal seperti ini, hello world, sama ya. Jadi di PyCharm juga ada terminalnya ya, yang tadi itu tampilannya. Di sini juga ada. Ya, kita lihat tadi sudah. Nah, ini sudah terinstall ya. Sudah terinstall. Statusnya di sini install. Artinya sudah terinstall. Oke, sekarang kita buat folder dulu ya. Jadi klik yang di sini. Kita bikin folder. Oke. Saya save-nya di, terserah kalian ya, save di mana aja terserah. Oke, saya pakai folder yang masih kosong aja. Saya bikin folder dulu. Latihan ya, misalkan. Ini hanya percobaan ya. Lalu select folder. Oke. Nah, ini sudah terbuka ya folder latihannya. Lalu kalau kita mau bikin, tinggal buat aja di sini new file, misalkan hello.py. Ini ya, enter. Langsung masuk sini ya. Nah, coba kita jalankan, print hello. Oke, ini ya, karena tadi kita membuat file .py, sekarang muncul nih Python extension yang tadi sudah kita install. Di terminalnya ya. Oke. Jadi ini bisa kita buka aja di sini ya. Open folder. Nah, terminalnya sudah aktif. Ini terminalnya di sini. Wah, ternyata mendownload lagi nih. Ada yang harus di-download lagi ya, tapi secara otomatis. Jadi biarkan saja. Oke. Nah, ini ada warning ya. Ini sebenarnya you are using pip version 20.1.1.
Jadi memberitahu kalau version yang terbaru sudah ada gitu ya. Oke, nggak masalah. Oke, coba kita bikin workspace atau open sebuah folder aja. Folder yang tadi kita buat ya. Nah, di sini ada tombol play di sini. Coba kita play. Nah, ini hasilnya. Oh, ini salah saya. Play lagi. Nih hasilnya. Jadi kayak kita main di konsol ya. Tampilan. Jadi itu ya, hampir sama seperti PyCharm. Jadi kalau kita running, ya tampilannya seperti ini ya, teks. Kalau kita mau nampilin grafik dan sebagainya, itu ada ekstensi lagi yang harus diinstal. Jadi itu dua text editor yang sudah saya install. Silahkan dipilih. Kalau yang memang suka menggunakan PyCharm, no problem ya. Kalau yang suka menggunakan Visual Studio Code, silahkan. Tapi kalau yang Visual Studio Code ini sebenarnya saran saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kenapa? Karena nanti kalian di semester berikutnya akan dapat website ya, dapat web programming, itu lebih cocok pakai Visual Studio Code ini. Jadi berkesinambungan seperti itu. Tapi kalau tadi menggunakan PyCharm lebih suka, ya silahkan. Ya, jadi saya sudah buat dua alternatif. Kalau yang misalkan laptopnya tidak support PyCharm, silahkan bisa download Visual Studio Code. Gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya untuk tutorial kali ini. Silahkan kalau misalkan ada kesalahan dari video saya ini, bisa dikoreksi, kasih komentar di video saya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, ya. Tetap belajar, ya, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.